Oke, baik kita mulai. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana yang disampaikan minggu lalu, hari ini kita akan memulai Pekan Inklusivitas dan Multikulturalisme, di mana kita akan belajar lebih real, lebih dekat, lebih mendalam lagi mengenai inisiatif-inisiatif baik yang dilakukan oleh para pegiat isu disabilitas yang ada di Indonesia. Dan untuk hari ini kita kedatangan Bapak Mukhanif Yasin Yusuf selaku founder dari Divapedia. Sebelum saya nanti memberikan kesempatan untuk Bapak Mukhanif menceritakan apa sih sebetulnya Divapedia, terus kemudian kiprah yang sudah dilakukan, tantangan yang dihadapi, terus kemudian mungkin nanti ada beberapa pesan juga untuk adik-adik di sini terkait bagaimana membangun awareness untuk lebih peka terhadap isu difabel, dan mudah-mudahan nanti kelak jika adik-adik mahasiswa ini menjadi leaders gitu ya, baik dalam konteks politik, sosial, ekonomi, mereka bisa melakukan inisiatif-inisiatif baik yang turut memperkaya narasi untuk memperkuat teman-teman yang difabel begitu. Nah, diingatkan juga untuk seluruh mahasiswa bahwa nanti eh, pertemuan minggu ini akan ditindaklanjuti dengan tugas individu, di mana adik-adik mengerjakan esai yang menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di prosedur tugas, yang itu isinya merangkum dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, plus juga nanti ditambah dengan refleksi adik-adik, take point adik-adik terkait apa yang diceritakan oleh Bapak Muhanif nanti. Silakan untuk mempersiapkan pertanyaan untuk nanti disampaikan di menjelang akhir sesi setelah kita mendengarkan pemaparan atau presentasi dari narasumber kita. Narasumber kita sendiri, beliau bernama lengkap Bapak Muhanif Yasin Yusuf, SSMA. Beliau menamatkan S1 dan S2-nya di UGM, Universitas Gadjah Mada, dengan area ekspertis di sastra Indonesia. Beliau juga mendapatkan beberapa atau menempuh beberapa pendidikan non formal seperti Leadership and Management Organizational for Disability People Organization di University of Sydney 2018, yang merupakan short term award dari Australia Award Scholarship. Kemudian juga Training of Trainer di mekanisme pelaporan HAM PBB untuk isu pendidikan bagi disabilitas. Penghargaannya juga juga banyak, merekognisi apa yang sudah Bapak Muhanif lakukan untuk memperkuat kawan-kawan difabel, mulai dari Alumni Award 2023 dari UGM, Award 2023 kategori Hak Asasi Manusia dan Toleransi, Pemuda Berprestasi Nasional Kemenpora, kategori Pemuda Disabilitas tahun 2020, terus kemudian ada mahasiswa berprestasi UGM, Purbalingga Award, dan winner of Alumni Grand SIM tahun 2020 dari pemerintah Australia. Itu mungkin yang akan yang saya sampaikan sedikit. Nanti Bapak Muhadib bisa mengelaborasi lebih lanjut sambil menyampaikan. Tapi terutama Bapak Muhadib hari ini hadir dalam kapasitas beliau sebagai direktur sekaligus founder dari Yayasan Divapedia Indonesia Inklusi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, kita akan lanjut ke acara inti kita. Bapak Muhanif, apakah sudah
Ready, Pak? Ya, sudah tadi. Makasih ya, Pak. Waktu dan tempat dipersilakan ya, Pak Muhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Kampus Satyajaya Bineka Medan, khususnya Kang Irfan yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing atau berbagi gitu ya. Juga kepada teman-teman hari ini yang sudah hadir untuk mengikuti kuliah tamu terkait mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme. Yang kedua, saya mungkin ya mohon maaf kalau misalnya suara saya ini kurang jelas atau mungkin juga terlalu kecepatan atau gimana gitu ya. Karena saya sendiri kan difabel rungu. Saya nggak bisa mendengar gitu. Bahkan saya sendiri juga nggak tahu suara saya seperti gimana. Cuma semacam improvisasi saja gitu ya. Nah, selanjutnya saya minta tolong ke Kang Irfan atau siapa tadi Pak Zain untuk sharing screen gitu ya. Jadi nanti minta tolong juga untuk dibantu dituntun terkait PowerPoint-nya gitu. Jadi untuk siang ini harapannya teman-teman nanti ini kan sebagai Ini generasi apa? A, Sudah masuk ya? harapannya ini kan jadi seperti yang dia katakan Kang Irfan tadi agar bisa jadi leader gitu ya, jadi pemberi perubahan di masyarakat khususnya dalam isu difabel yang menurut saya pribadi ini masih perlu apa ya semacam support dorongan gitu terlebih karena apa namanya sesuai dengan visi dan misi di Bapedia selama ini, yakni bagaimana kita bisa memaksimalkan peran aktif generasi muda dalam upaya pembangunan inklusivitas di Indonesia. Karena saya ini kan dulu misalnya pas S1 di UGM, Jadi waktu itu jangan saya nawar. melihat kalau isu difabel di UGM ini kan sama sekali belum diperhatikan gitu. Padahal kita kan tahu sendiri dalam 20 sampai 30 tahun ke depan mereka yang bakal jadi semacam agen perubahan, bakal mengisi ruang-ruang sosial kultural di masyarakat gitu. Itu kenapa saya mendirikan unit kegiatan mahasiswa UKM Peduli Difabel di UGM. Kemudian ketika saya melihat bahwa generasi muda ini masih perlu dikuatkan, didorong. Setelah saya selesai S2-nya, saya mendirikan Yayasan Divapedia Indonesia Inklusif. Semacam untuk apa namanya ini ya, melanjutkan perjuangan yang sudah saya mulai. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya untuk memberi perubahan itu enggak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Cukup bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita. Misalnya dari lingkungan di mahasiswa, di lingkungan bahkan kalau sekedar di lingkungan program studi kita juga bisa. Misalnya tadi terkait setelah perkuliahan ini kan ada semacam tugas menulis refleksi. Itu juga sangat bermanfaat. Itu buat teman-teman gitu. Berikutnya, next slide. Jadi secara garis besarnya Beda merupakan organisasi berbadan hukum yayasan dengan nama Yayasan Divapedia Indonesia Inklusi yang didirikan sejak tahun 2020 yang berfokus pada gerakan inklusivitas dalam perspektif disabilitas, yakni penelitian, advokasi, pemberdayaan, dan inklusif development. Misalnya terkait penelitian, kita ada agenda
tahun depan kita mau penelitian terkait pendidikan inklusi di Kabupaten Purbalingga. Target kita outputnya ini berupa regulasi atau kebijakan terkait pendidikan inklusif. Karena di Purbalingga dan sekitarnya ini kan belum ada regulasi terkait pendidikan inklusif. Maka nanti hipotesisnya bisa berupa perda maupun peraturan bupati. Bahkan nanti juga muncul di tataran lebih teknis. Ada peraturan dari Dinas Pendidikan, misalnya kayak gitu. Terus Yayasan Diva Beda Inklusi ini kan bermula dari platform online ya website Divapedia.com itu sebuah platform untuk kampanye isu difabel menyasar kelompok milenial yang berdiri sejak awal tahun 2020. Jadi ceritanya waktu itu saya akan habis short course di Australia di University of Sydney. Alhamdulillah lolos pendanaan grant gitu. Akhirnya saya membangun platform website gitu ya. Kemudian setelah website itu berdiri, saya melihat kalau gerak kita ini, gerak Divapedia akan lebih sistemik, lebih meyakinkan ketika dibuat legal standingnya. Makanya ini, jadi teman-teman apa namanya ya, kalau kita bersentuhan dengan sebuah gerakan, kalau kita ingin mendobrak secara lebih luas lagi, kita membutuhkan semacam legalitas, akte notaris. Akhirnya dibuat yayasan. Jadi teman-teman misalnya kalau berbicara terkait yayasan terkait difabel itu ya, teman-teman jangan berasumsi kalau setiap yayasan itu misalnya merupakan sebuah panti rehabilitasi, asrama atau sejenisnya. Ini pandangan atau perspektif yang harus diubah karena apa namanya? Difabel itu tidak serta-merta apa namanya sesuatu yang membutuhkan rehabilitasi, sesuatu yang harus diperbaiki atau gimana. Tetapi arah kita ini adalah pemberdayaan. Bagaimana Divapedia ini bisa membuat difabel itu berdaya. Nah, makanya ini diperlukan semacam riset, ada advokasi, pemberdayaan, dan pembangunan kultur yang inklusif. Makanya ini kan pas di Vapedia pertama kali muncul di permukaan, ada orang awam yang bertanya, oh berarti punya yayasan ya, punya panti kayak itu. Jadi perspektif kita nggak kayak gitu. Karena perspektif kita ini adalah bukan lagi perspektif belas kasihan, tetapi perspektif bahwa difabel itu ada karena lingkungan sosial, lingkungan kultural yang membentuk difabel ini menjadi seperti demikian itu. Saya ambil contoh gitu ya, difabel itu kan ada karena hambatan yang dimilikinya itu. Jadi mohon maaf ini ya, kan kalau nggak salah vaksin yang pakai kacamata bukan ini ya gitu ya. Jadi beliau itu kan pakai kacamata ya, mohon maaf ya. Karena beliau ini hambatannya kan di bidang di penglihatan gitu ya. Mohon maaf ya. Kalau sebenarnya ini kalau secara prinsip beliau ini difabel. Mohon maaf ya Pak gitu ya. Tapi karena hambatannya sudah diatasi, yakni dengan memakai kacamata, maka sudah dianggap bukan difabel lagi gitu. Hmm. Sama seperti saya ini difabel rungu. Saya nggak bisa menyerap informasi, komunikasi dengan memanfaatkan pendengaran saya. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah terbantu. Di Zoom ini ada teksnya gitu, sudah terbantu. Intinya bagaimana cara komunikasi, menyerap informasi, caranya yang berbeda. Hmm. Terus berikutnya terkait visi dan misi Devapedia. Visinya ini terwujudnya inklusivitas di masyarakat melalui partisi penuh difabel dan non-difabel dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Kemandirian masyarakat berbasis nilai-nilai inklusivitas serta penggunaan media digital sebagai platform masa depan menuju Indonesia yang inklusif.
Jadi Divapedia ini sejak mulai program melibatkan partisipasi difabel sama non-difabel. Karena kita ini melihat kalau sistem yang segresi antara difabel sama non-difabel sejak awal dipisah-pisahkan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar berbaur gitu. Makanya misalnya kita ini ngadain pelatihan intensif digital inklusi contohnya ya. Target pesertanya misalnya 100, maka kita wajib pada 15-nya ini yang non difabel. Sebagai langkah afirmasi, 85-nya ini adalah difabel. 15 yang non difabel ini agar difabel sama non difabel ini sudah belajar makna inklusif di dalamnya gitu. Karena misalnya kalau dari awal-awal difabel sama non difabel ini dikotak-kotakan, dipisah-pisahkan, bagaimana mereka bisa saling belajar untuk saling menerima kayak gitu. Intinya kayak gitu. Sedangkan misi Divapedia ini advokasi difabel dan non-difabel dalam konsep yang inklusif di sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Yang kedua, koordinasi dan konsultasi semua isu yang terkait dengan inklusivitas kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengarus utamaan difabel dan kelompok rentan lainnya. Jadi misalnya selain difabel, Divapedia juga punya program misalnya kita bekerja sama dengan kelompok pemuda desa membangun sanitasi WC, toilet untuk kelompok lansia kayak gitu kemarin kayak gitu. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat difabel dan non-difabel dalam konsep dan prinsip yang inklusif. Yang keempat, pemberdayaan difabel dan non-difabel sebagai upaya peningkatan kualitas, kompetensi, dan daya saing untuk menuju kemandirian. Jadi arah gerak kita ini adalah kemandirian. Jadi kalau difabel ini bergerak misalnya ada langkah afirmasi semacam pengkhususan bagi difabel, tetapi kita tetap mendorong tujuannya adalah agar difabel bisa mandiri. Jangan di TikTok. Terus kita juga punya misi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi penggunaan teknologi digital sebagai alat advokasi dan pemberdayaan difabel dan non-difabel. Jadi misalnya dari pelatihan intensif digital inklusi, kita mendorong agar mereka bisa membuat konten untuk advokasi di lembaganya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, meningkatkan jejaring dengan multi pihak sebagai upaya mewujudkan kerja-kerja inklusif. Contohnya kita kan ini dengan kampus Satyatera Bhinneka, juga dengan kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto, kita juga sudah mau untuk pengembangan kampus inklusif. Itu ya contohnya. Slide berikutnya. Kemudian kan kita tahu sendiri kalau paradigma yang berkembang di masyarakat ini difabel selama ini dianggap sebagai individu yang cacat, terbatas, tidak mampu, tidak normal. Tuh. Bahkan undang-undang tentang kesejahteraan sosial ini kan masih menganggap difabel sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Ini sejajar dengan ditempatkan sejajar dengan pecandu narkoba, PSK, pelaku kriminal gitu. Jadi difabel dianggap sebagai individu yang mendapat rehabilitasi sosial kayak gitu. Makanya saya bertanya ke teman-teman semua yang di sini, apakah saya sebagai sumber masalah sosial? Eh, nah, jawabannya sebenarnya saya dan teman-teman ini justru dari korban dari masalah sosial, yakni korban dari stigma negatif yang selama ini dilekatkan kepada difabel. Karena pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna gitu.
Jadi misalnya kalau teman-teman menganggap Tuhan menciptakan manusia yang gagal tidak sempurna, berarti Tuhan itu kan nggak maha sempurna karena menciptakan produk yang gagal gitu. Kalau kita menganggap saya ini sebagai difabel, sebagai produk Tuhan yang gagal, berarti Tuhan itu kan nggak maha sempurna. Sama saja kita ini menyaksikan kemahasempurnaan Tuhan gitu. Jadi di situ, karena pada intinya difabel itu individu dengan kemampuan berbeda gitu. Misalnya difabel netra. Mereka ini nggak bisa membaca, memanfaatkan penglihatan mereka, tetapi mereka bisa membaca dengan bantuan tulisan Braille gitu ya. Bahkan sekarang mereka sudah bisa membaca memakai smartphone gitu ya. Karena sudah mengeluarkan suara gitu. Bahkan kemarin pas pelatihan digital marketing yang diadakan di Fapedia ya, seorang difabel netra sudah bisa menjual produknya di marketplace. Gitu. Padahal dia itu difabel netra total gitu. Jadi intinya difabel itu adalah different ability people, di individu dengan kemampuan berbeda. Ya, bukan disability. Kalau disability itu kan disable artinya tidak mampu. Makanya ini kalau difabel dia lebih cenderung pakai istilah difabel daripada disabilitas gitu. Agar nanti term yang muncul di masyarakat itu lebih positif. Terus, kan cara pandang atau perspektif masyarakat ini yang nantinya mempengaruhi sekaligus mengisi ruang-ruang struktur sosial kita. Makanya ini struktur sosial kita ini dimulai dari labeling. Jadi bagaimana kita menyebut misalnya kalau kalian menyebut difabel itu orang cacat, itu yang nantinya mengisi ruang struktur sosial kita. Makanya saya minta tolong ke teman-teman gitu ya untuk mulai menggunakan term yang lebih positif kepada difabel. Next, gitu. Nah, ya, saya kan tadi lebih menitik beratkan pada generasi muda ya. Kenapa saya lebih menitik beratkan pada generasi muda? Yang pertama, saya menggunakan pendekatan jangka panjang sebagai calon pemimpin, sebagai agen perubahan di masa depan. Makanya dalam 20 sampai 30 tahun ke depan, harapan saya teman-teman ini bisa mengisi ruang-ruang yang sudah digantikan generasi yang tua gitu. Karena saya percaya generasi muda, apalagi mahasiswa, sebagai kawah Chandra di muka, pemikirannya cenderung terbuka. Saya secara jujur sudah capek gitu ya. Sudah capek bersentuhan dengan generasi yang tua. Karena pemikirannya cenderung lebih tertutup gitu. Terus yang ketiga, generasi muda ini kan melek teknologi dan pembaruan gitu. Misalnya kalau kan kita tahu sendiri, kadang-kadang sesuatu yang viral ini bisa memberikan dampak lebih luas kayak gitu. Ya, sesuatu bisa berubah karena viral gitu. Jadi ke depannya, karena generasi muda melek teknologi dan pembaruan gitu, selalu update gitu. Harapannya bisa memberikan perubahan. Next. Jadi seperti contohnya, untuk peta susunan kepengurusan, kalau di kepengurusan di Bapedia ini yang terdaftar ini ada 22, tetapi yang aktif ini sekitar 16 orang gitu ya. Dengan yang umur 30 tahun ke bawah ini ada 13, yang umur 30 lebih dari 30 ada 3 orang, tetapi masih di bawah 35. Saya sendiri umurnya ya, belum genap 34 gitu ya. Yang umurnya 35 ke atas belum ada gitu.
Untuk jenjang pendidikannya, yang S2 ini ada 5 orang, yang S1 atau D3 8 orang, yang SMA, SMK ada 3 orang, yang perempuan 5 orang, laki-laki 11 gitu. Yang difabel yang sejauh ini sekitar 5 orang ya. Karena memang apa namanya kita ini berbeda dari yang namanya komunitas atau organisasi yang tidak berbadan hukum. Kalau yang difabel ini, misalnya kita ada semacam mitra relawan gitu. Memang mitranya hampir 90%-nya difabel, kayak gitu. Next. Next berikutnya ya. Beberapa program atau kegiatan yang sudah dilakukan di Bapedia, misalnya kampanye atau mainstreaming isu difabel berbasis media digital melalui platform website yang kita miliki. Tetapi mohon maaf, sekarang websitenya sedang ditata ulang gitu ya. Tuh. Jadi kita akan untuk melakukan dokumentasi sebagai alat advokasi difabel gitu ya. Next. Nah, workshop literasi digital inklusi di 5 kota gitu. Kita akan melakukan workshop di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Semarang, sekaligus juga di Purwokerto gitu ya. Kita ingin apa namanya, bagaimana itu, difabel khususnya ini bisa lebih melek digital gitu. Jadi sebelum kita melakukan pelatihan intensif, kita ngadain seminar dan workshop terlebih dahulu. Gitu. Itu tahun 2023 total yang sudah tercapai ini sasarannya ada sekitar 525 peserta dengan sekitar 91%-nya ini adalah difabel gitu. Berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Kita membangun toilet untuk keluarga difabel juga lansia gitu ya. Ini kan misalnya ada apa namanya seorang difabel Down syndrome gitu. Jadi ibunya sudah meninggal. Secara usia biologisnya 25 tahun. Tetapi usia intelijensinya katakanlah setara anak kelas 6 SD gitu. Kebetulan bapaknya ini kan sudah sepuh. Jadi kalau dia mau ke toilet ini kan harus ke sungai gini ya. Jalannya curam gitu ya. Kalau mau buang hajat ini harus di sungai gitu. Makanya kita inisiatif sama komunitas pemuda setempat buat membangun toilet gitu. Ya, selain itu juga kita misalnya vaksinasi inklusif pas pandemi COVID. Kita ya di pelosok desa kita melakukan vaksinasi inklusif. Misalnya untuk difabel ini ngadainnya dengan jemput bola gitu. Jadi tidak mengharuskan difabel ini harus ke balai desa gitu. Kalau yang bisa bergerak ke balai desa, tapi yang mobilitasnya terbatas, ini kita mengadain jemput bola gitu. Bekerja sama dengan puskesmas, juga dengan dinas kesehatan. Slide berikutnya. Next. Lah, kita juga mengadakan workshop jurnalistik inklusif gitu. Jadi, kita misalnya pelatihan konten writer dan videografer bagi peserta pemuda difabel dan non-difabel. Proyek ini didanai Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2021. Berikutnya, next. Nah, ini kan pelatihan digital marketing. Kita ini kolaborasi dengan Basnas, Indica Foundation, Lokalate, dan V1 Academy. Next. Nah, ini kan lanjutan dari sebelumnya. Kita ngadain workshop Makan semua. digital inklusif di Yogyakarta dan Purbalingga. Kita bekerja sama dengan Telkom, Kominfo. Berikutnya, next. Lah, ini
setelah kita ngadain workshop, kan ada masukan agar ada tindak lanjutnya. Akhirnya kita melakukan pelatihan intensif selama 3 hari. Gitu. Jadi kita juga ada kelas digital marketing, terus kelas content creator, terus kelas desain grafis. Jadi kita juga bikin silabusnya. Itu sampai sekarang juga dalam tahap pendampingan atau workshop. Itu ada pendampingan atau follow up-nya masih ada. Pendampingannya sampai 3 bulan. Terus kita juga sudah apa namanya membangun wadah. Jadi kita bekerja sama dengan pabrik, misalnya pabrik susu yang ada di Yogyakarta gitu. Jadi kita jadi afiliator untuk penjualan online. Jadi untuk mewadahi dari kelas digital marketing sebagai tempat praktek gitu. Terus nanti misalnya kalau teman-teman di sini punya jaringan atau link pabrik yang misalnya bisa bekerja sama dengan Divapedia untuk tempat praktek teman-teman difabel mungkin bisa menghubungi kita gitu ya. Hmm. Berikutnya, nah ini contohnya ya, dari kelas desain grafis ya, dari mereka diminta buat konten untuk advokasi. Misalnya mereka bikin contoh praktiknya ini ya, sudah cukup bagus gitu ya. Dari kelas desain grafisnya, mereka sudah bisa bikin desain grafis, infografis terkait data disabilitas dalam pendidikan gitu ya. Terus selain advokasi juga mereka diarahkan misalnya dari lembaganya ini dari NPCI Banjarnegara gini mereka diminta untuk meramaikan media sosial gitu. Jadi mereka bikin Instagram, kemudian ini bikin pengenalan terkait organisasi mereka gitu. Jadi diarahkan mereka bisa mandiri. Jadi kebutuhan terkait konten-konten media sosial mereka nggak perlu minta bantuan dari orang lain yang difabel, bahkan difabel daksa, difabel umum sudah bisa bikin sendiri gitu. Kemudian contohnya ini dari warung Budi dan Ana. Kebetulan dia difabel rungu ya. Jadi dia punya usaha serabi sekaligus juga warung kopi. Mereka sudah bisa bikin logo sendiri gitu. Sekaligus juga promosinya gitu di konten-konten media sosial. Jadi arahnya nanti yang pertama kita outputnya adalah untuk gerakan advokasi difabel. Yang kedua, kemandirian organisasi atau lembaga. Yang terakhir, kemandirian sosial ekonomi bagi difabel. Kayak gitu. Berikutnya, nah ini untuk pemberdayaan UMKM difabel. Jadi kita punya mitra binaan, ada usaha rempeyek, rempeyek ya gitu rempeyek kacang kedelai gitu juga ada kering kentang gitu misalnya usaha kering kentang itu kan ini teman-teman lihat kan ada foto di bawah ini kan anaknya difabel daksa gitu ya sejak lahir gitu dia ini kan nggak sekolah orang tuanya ini rumahnya cuma dari dindingnya dari anyaman bambu terus lantainya masih tanah gitu. Jadi ini PR kita bersama ya teman-teman. Kalau faktanya memang difabel ini hidupnya masih kelas menengah ke bawah, bahkan masih cenderung miskin. Karena seperti saya katakan tadi, dia ini kan nggak mengenyam sekolah. Jadi teman-teman ini mungkin bisa beruntung. Saya juga beruntung bisa mengenyam pendidikan sampai S2 gitu. Tetapi kalian bisa melihat ya, kalau mau melihat difabel, jangan berkaca kepada saya, tetapi mereka, karena apa namanya, pendidikan ini kan salah satu pembuka pintu gerbang menuju sektor yang lain gitu. Misalnya, kalau syarat-syarat untuk masuk ke
pekerjaan misalnya harus minimal SMA. Itu yang difabel ini cukup susah karena mayoritas apa yang namanya jenjang pendidikannya cuma sampai SD, SMP gitu. Ini PR kita bersamanya di situ. Next berikutnya. Next berikutnya gitu. Oke, gitu ya. Jadi oh coba yang sebelumnya ini. Ya, jadi ini kan contohnya ya, ada salah satu pengurus ya, apa namanya ikut konferensi internasional di Malaysia. Dia itu ngangkat isu difabel. Jadi teman-teman misalnya ya mahasiswa di sini mau mengejar portofolio konferensi internasional, bisa ngangkat isu difabel. Saya jamin peluangnya sangat besar untuk diterima. Karena saya ngalami sendiri, misalnya pas saya masih kuliah S1 maupun S2. Itu kebetulan misalnya di Thailand ya, konferensi internasionalnya terkait apa namanya ya waktu itu terkait HAM dan politik. Tetapi saya ngangkat topik difabel. Saya ngangkatnya dari sudut pandang ilmu saya, yakni sastra. Jadi saya kan berusaha menggunakan wacana interdisipliner. Jadi saya ngangkat dekonstruksi sosial dalam sebuah karya sastra. Dalam hal ini adalah sebuah novel gitu ya. Kemudian saya lihat dari wacana dekonstruksi sosial Jacques Derrida gitu ya. Kemudian saya hubungkan dengan konstruksi sosial yang ada di Indonesia gitu. Jadi ada pendekatan dekonstruksi sosial dalam perspektif sastra, kemudian dalam perspektif ilmu sosialnya ini di masyarakat gitu. Ilmu difabelnya ada gitu. Jadi pendekatan multidisiplin bisa gitu. Next. Nah, berikutnya terkait tantangan kerja-kerja sosial gitu. Yang pertama, paradigma di masyarakat. Stigma negatif kepada difabel ini masih cukup kentara gitu. Yang kedua, pendekatan charity atau pendekatan belas kasihan gitu. Menganggap difabel ini sekedar sekedar butuh bantuan. Jadi makanya saya ini kurang setuju kalau difabel ini cuma dikasih bantuan sosial atau sejenisnya. Kita ini butuh semacam pancing. Misalnya, makanya Divapedia membekali difabel ini dengan beberapa keahlian, kompetensi gitu. Jadi kita kasih pancing ke mereka gitu. Yang ketiga, ini PR besar kita. Misalnya ya, di Purbalingga. Gerak difabel ini masih bersifat satu. Lintas sektornya belum terasa. Ranah dinas sosialnya ini masih terhitung sangat kentara. Makanya dalam penelitian terkait inklusi pendidikan ke depannya, Divapedia nanti akan melibatkan pertama dari dinas pendidikan. Terus yang kedua dari dinas tenaga kerja. Terus yang ketiga nanti akan melibatkan dinas pemuda dan olahraga. Jadi karena nantinya kan kenapa kita melibatkan dinas tenaga kerja? Karena nanti mungkin di hasil penelitiannya arah pendidikannya mungkin perlu ke arah vokasional. Arah vokasional nanti kan melibatkan dinas ketenagakerjaan, misalnya balai latihan kerja. Jadi berbicara tentang pendidikan inklusif yang dibutuhkan ke depannya mungkin nggak sebatas teori difabel yang kesusahan di sektor pendidikan mungkin arahnya pendidikan vokasional. Makanya kita memerlukan pendekatan yang multisektor, nggak cuma dari sektor yang dari dinas sosial itu. Tantangan berikutnya manajemen kelembagaan, misalnya struktur dan SDM yang masih apa mentah gitu. Kenapa kita
kemarin ikut program GOOD. Itu kan program gerakan optimalisasi organisasi disabilitas gitu. Untuk misalnya mainstream difabel gitu. Terus yang kedua pendanaan. Ini hampir semua organisasi kayak gitu. Yang ke yang ketiga ini kan internal difabel. Yang pertama SDM-nya masih rendah. Makanya Divapedia ini masih kesusahan untuk mencari difabel yang kompeten untuk masuk ke struktur kepengurusan gitu. Yang kedua adalah ideologi, pemikiran atau perspektif gitu. Jadi misalnya kan banyak difabel yang baru mereka mau bergerak ketika misalnya ada transportasinya gitu, ada amplopnya, masih ada yang kayak gitu. Sedangkan saya ini kan sudah banyak cukup berkorban banyak baik tenaga, materi gitu ya. Misalnya untuk bikin sekretariat, saya mengorbankan tanahnya ini untuk bikin kantor kayak gitu ya. Terus difabel juga menganggap apa namanya mereka ini hanya butuh bantuan gitu ya. Jadi mereka ini apa namanya menganggap mereka ini hanya butuh bantuan saja. Padahal yang dibutuhkan mereka adalah kompetensi dilatih, keterampilan agar mereka bisa berdaya dan mandiri kayak gitu. Jadi ya sebenarnya ini enggak apa ya enggak cuma di difabel, bahkan non difabel juga ada yang kayak gitu. Yang ketiga, belum sepenuhnya difabel itu berdaya dan mandiri. Tantangannya di situ. Jadi untuk gerak di organisasi atau lembaganya cukup susah karena mereka ini untuk mikir dirinya bisa survive hidup saja sudah cukup susah tantangannya besar gitu apalagi untuk aktif di organisasi atau lembaga gitu nah gitu jadi ini kan yang terakhir ini kan bagi teman-temannya bagaimana kita bisa melakukan mainstreaming difabel yang pertama bisa diwujudkan dari wacana atau diskursus yang pertama, bagaimana visi dan misi kampus, lembaganya gitu seperti gimana. Baik itu prodi, kita juga bisa melalui diskusi, seminar, kemudian juga ospek, kegiatan kemahasiswaan. Misalnya kan kalau ospek di UGM, kita kan kebetulan saya juga bantu-bantu di UGM gitu ya. Jadi kalau di ospeknya ini kan ada sesi khusus untuk mainstream difabel bagi mahasiswanya gitu. Terus juga ada pelatihan workshop bagi difabel, bagi dosen juga mahasiswa gitu ada gitu. Kemudian aplikasi dalam bidang akademik gitu. Kita mewacanakan interdisipliner gitu. Yang kedua, integrasi dalam bidang akademik, mata kuliah inklusif, tugas kuliah, UTS, UAS, baik terus skripsi, tesis, disertasi. Jadi kan teman-teman itu ya bisa dilihat dulu ya tugas UTS, UAS, skripsi, tesis saya ini kan hampir semuanya dikombinasikan dengan perspektif isu difabel lah gitu. Berikutnya, nah aplikasi dalam non akademik gitu, PIMNAS, LKCI, Colver Paper maupun pengabdian. Jadi teman-teman saya tantang nanti coba ikut PIMNAS. Bahkan saya membantu dulu pas saya S2, membantu membimbing mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ikut PIMNAS. Ya Alhamdulillah dapat satu emas, satu perak gitu ya. Yang membawa kampus UM ya bisa masuk 10 besar gitu. Meskipun kampus swasta di PIMNAS. Jadi saya jamin teman-teman nanti kalau ikut PIMNAS saya jamin bisa berbicara banyak gitu. Apalagi studi fabel jarang tersentuh gitu. Gitu. Nah, jadi ya mungkin cukup sekian gitu ya.
Saya mohon maaf gitu ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian mungkin juga masih kurang sempurna ya. Harapannya apa yang saya sampaikan ini bisa jadi inspirasi, jadi semacam apa namanya ya, bisa memberi sudut pandang perspektif baru bagi teman-teman agar ke depannya bisa jadi akan perubahan gitu. Harapan saya nggak usah muluk-muluk, cukup untuk aktivitas perkuliahan kalian ini bisa dimulai dari situ. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhanif Yasin Yusuf atas pemaparannya luar biasa sekali ya. Tadi ada beberapa poin yang di-highlight mulai dari terutama soal paradigma yang negatif gitu yang membuat teman-teman difabel ini secara struktur, secara sosial itu terbatas potensi eksplorasinya karena ada paradigma yang masih melekat yang itu kemudian berimplikasi banyak gitu. Seperti kemarin di perkuliahan yang saya ampu juga saya cerita atau mungkin yang Pak Muhammad Irfan atau Bu Novita juga ampu dan Pak Zen itu kita bercerita juga bagaimana kemudian misalkan fasilitas umum di Indonesia rata-rata belum ramah difabel gitu. Misalkan kalau kita berbicara difabel yang tidak bisa berjalan gitu misalkan dan harus kemana-mana menggunakan kursi roda itu belum semua bis atau angkutan umum itu bisa support untuk orang-orang yang harus kemana-mana pakai kursi roda untuk bisa mobilitas dengan lebih luas. Sehingga kan itu membatasi mereka, membatasi opsi pekerjaan untuk mereka dan kemudian berimplikasi ke kesejahteraan sosial ekonomi dan psikologisnya juga begitu. Em, Terus kemudian juga tadi menarik juga dari Pak Muhanib gitu menyampaikan gitu kayak misalkan saya juga berkacamata, berarti kan saya juga memiliki difabilitas dalam konteks penglihatan yang terbatas. Nah ini juga satu definisi apa difabel yang perlu kita aware gitu, yang lebih luas gitu sehingga kemudian harapannya paradigma tadi tidak menjadi kita terus pegang teguh gitu. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Muhanib sudah memaparkan soal Divapedia, concernnya, kemudian tantangan yang dihadapi dan insight-insight yang luar biasa mencerahkan. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk mahasiswa, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin kita coba batasi 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Nanti kita lihat kalau misalkan masih ada waktu, kita lanjutkan ke sesi kedua. Oke, ini ada Vincent. Silahkan Vincent. Baik Pak, sebelumnya izin perkenalan, saya Vincent dari Prodi Agribisnis kelas B sore. Saya pernah membuat suatu karya tulis, judulnya adalah Implementasi Pendik atau Pedagogi Digital sebagai Pencegahan Tindak Diskriminasi Anak Berkebutuhan Khusus. Di dalamnya itu membahas tentang pendidikan alternatif dan peran mahasiswa bagi penyandang autisme. Nah, saya ingin mengetahui apakah Divapedia dapat membantu teman-teman kita yang difabel mental dalam hal pendidikan dan bagaimana Divapedia dapat membantu atau memfasilitasi teman-teman kita tersebut. Karena berdasarkan pemaparan tadi, saya dengar lebih menjurus kepada penyandang difabel fisik, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Vincent. Pak Zin boleh spotlight Pak Muhanif. Mungkin untuk Pak Muhanifnya bisa di on cam terlebih dahulu biar bisa diterima. Ah, ya, oke. Pak Muhanif, apakah mau langsung dijawab atau kita tunggu 3 dulu? Pak Muhanif masih mute, Pak. Masih mute, Pak. Ah, Pak Muhanif, Pak Muhanif, Pak Muhanif kayaknya enggak. Pak Muhanif, Pak Muhanif, Pak Muhanif.
Pak, masih mute, Pak. Oh ya, mohon maaf gitu ya. Oh, ya. Jadi, eh, jadi terima kasih kepada Vinken atas pertanyaannya. Ya, sekedar untuk apa ya memastikan dulu. Pertanyaannya kan terkait pendidikan bagi yang autisme ini ya kan ya Ya, gitu. Pak. Jadi untuk meluruskan kan kalau difabel kan tidak sebatas yang fisik gitu ya. Jadi yang difabel mental juga sudah pernah ikut pelatihannya gitu ya. Pembedayaannya sudah ikut, yang netral juga gitu. Kalau saya apresiasi gitu ya, sudah atas usaha kerasnya Vinken udah bikin tadi terkait yang ter ya bagi penyandang anak berkebutuhan khusus autisme gitu ya. Saya sangat mengapresiasi ini bisa contoh bagi teman-teman. Kalau mungkin apa namanya ya, Vinken apakah pernah membaca sebuah artikel seorang penyandang autisme yang bisa diterima di UGM? Pernah baca belum? Belum, Pak. Oh, gitu. Jadi sudah ada penyandang disabilitas autisme yang masuk di jurusan sastra Jepang UGM. Jadi kebetulan waktu itu juga apa namanya yang membuat form registrasi mahasiswa baru saya dan teman-teman yang buat gitu. Jadi dari situ di form khususnya itu kan ada identifikasi kebutuhan yang diperlukan bagi mahasiswa tersebut gitu. Jadi mahasiswanya ini kan apa namanya Sepertinya nge-freeze ya, atau di saya saja. Ya, betul. Kurang siswa. Oke, kita tunggu dulu ya. Sepertinya terlempar ya, mungkin ada ini persoalan. mohon Ini, maaf ada lagi. maaf ini tadi keputus gitu ya jaringannya. Nah, Silakan, Pak. saya sampai mana tadi? Ini bahas soal yang masuk ke UGM, yang autis terus kemudian bisa masuk sastra Jepang UGM. Oh ya, itu. Jadi dia kebetulan penyandang autisme kategori sedang gitu. Jadi kebetulan kita juga membuat form registrasi ulang terkait identifikasi kebutuhannya gitu. Jadi ada pertanyaan kebutuhan apa yang diperlukan dalam proses aktivitas pembelajarannya gitu. Jadi kebutuhannya ini kan membutuhkan situasi waktu pembelajaran tersendiri yang situasinya harus tenang gitu. Kalau ramai nggak bisa. Makanya dari dosennya ini melakukan semacam penyesuaian, modifikasi sistem pembelajarannya. Misalnya untuk kategori tugas kuliahnya ini bisa dibawa pulang gitu. Nggak harus dikerjakan di lokasi atau tempatnya kayak gitu. Bahkan juga ada pendampingan dari relawan unit kegiatan mahasiswa peduli difabel gitu. Ada relawan pendampingnya kalau misalnya dibutuhkan kayak gitu. Terus, jadi intinya kita harus bisa melakukan identifikasi terlebih dahulu. Jadi kita harus bertanya, what do you need? Apa yang kamu butuhkan? Kita nggak boleh berasumsi. Misalnya saya ini difabel rungu. Kalian jangan berasumsi kalau saya ini apa namanya butuh penerjemah bahasa isyarat, tahu bahasa isyarat yang pakai gerakan tangan kanan ini. Tapi karena
apa namanya bahasa isyarat saya masih terbatas. Saya membutuhkan misalnya kan sebentar ya di HP saya ada aplikasi ya ini ya. Jadi aplikasi ini jadi kan kalau ini ya kita kalau ngomong keluar dalam bentuk teks ya gitu. Jadi saya sudah cukup terbantu dengan adanya aplikasi ini. Tapi dulu pas saya kuliah ini kan belum ada aplikasi ini. Jadi kalau apa namanya, pas saya sekolah kebetulan SD, SMP, SMA, kuliah di sekolah lembaga pendidikan umum yang saya satu-satunya di kelas yang kayak gini. Makanya kalau ada dikte dari guru, saya minta tolong teman saya untuk menyalinnya kayak gitu. Kalau saya tanya, kemudian guru atau dosennya menjawab, ada teman sebelah yang mencatatnya kayak gitu. Jadi intinya, kalau misalnya kalau pengen melakukan pendekatan terhadap anak berkebutuhan khusus autisme, ini sebisa mungkin lakukan identifikasi terlebih dahulu. Misalnya, apakah mereka Loh, butuh waktu yang khusus? Apakah mereka ah, ini Bapak tahu, Mak, belum butuhkan ditransport pendamping? namain. Pendamping ini biasanya kadang-kadang pertama bisa saja bebas orangnya. Tetapi kalau autisme kondisi tertentu, misalnya kondisinya berat banget, bisa kadang-kadang hanya mau didampingi sama orang terdekatnya, misalnya orang tua, saudara, kayak gitu. Ya, mungkin kayak gitu. Misalnya kalau nanti Mas Vincent mau apa namanya korespondensi lebih jauh, insya Allah saya maupun di Bapedia siap membantu. Kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Muhanif terjawab ya Vincent ya atau ada follow up question mungkin? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Vincent atas pertanyaannya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Muhanif. Boleh kalau misalkan nanti Vincent mau berkolaborasi dengan Divapedia gitu untuk pengembangan tulisannya, boleh menghubungi Pak Muhanif atau nanti bisa cek eh, ini ya akunnya Divapedia gitu untuk koordinasi lebih lanjut. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari bisnis digital mungkin atau dari kebidanan, tadi dari agribisnis sudah ada Vincent. Silakan ada yang mau bertanya. Oke, ada Cecilia Natasha Marbun. Silakan Cecilia. Baik Pak, perkenalkan nama saya Cecilia Natasha Marbun dari program studi agribisnis. Tadi saya ada baca Pak, ternyata di Pedia juga berfokus pada pemberdayaan UMKM di Fabel. Tapi tentunya pasti ada tantangan dalam pendanaan ya Pak. Lalu bagaimana di Fapedia mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mengenai hal tersebut Pak? Begitu. Terima kasih Cecilia. Pak Muhanif, apakah akan langsung dijawab terkait tantangan pendanaan untuk UMKM teman-teman difabel yang dibantu oleh Dipapedia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tantangan UMKM di Babel memang ya mayoritas di pendanaan gitu. Ya, kemarin kita ini kebetulan dari apa namanya dari Divapedia ini kan diminta pihak PLN gitu. Kan di PLN ada Yayasan Baitul Mal gitu ya. Kita diminta untuk bikin program terkait pemberdayaan UMKM di Babel gitu. Jadi sebenarnya ini balik lagi terkait apa kalau misalnya kita ini pakai di Bapedia, tetapi kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita membangun terus atau kepercayaan
bagi beberapa pihak gitu. Misalnya di Papedia sebenarnya kan kemarin nggak menawarkan proposal atau lainnya gitu ya, nggak kayak gitu. Tetapi diminta pihak PLN untuk bikin program konsep pemberdayaan bagi UMKM di Papel gitu. Makanya kalau misalnya kalian ingin terjun ke isu difabel ke depannya nantinya, coba kalian juga semacam upgrade gitu ya, meningkatkan kompetensi kalian terkait isu difabel. Kalau nantinya sudah namanya sudah memiliki kecakapan kompetensi, maka kita nggak perlu susah payah. Misalnya nggak cuma dari PLN. Kemarin kita juga diminta pihak Telkom untuk bikin program pelatihan bagi difabel, bikin konsep. Rencananya kan kemarin baru di dua kota, Yogyakarta sama Purbalingga. Besok insya Allah mau di Solo sama di Bandung. Kedepannya misalnya kalau teman-teman dari Medan mau siap jadi panitia lokal, kan kita sifatnya bekerja sama dengan panitia lokal. Misalnya di Jakarta juga pernah gitu ya. Kalau panitia lokal dari situ siap, nanti bisa jadi salah satu opsinya kayak gitu. Hmm. Jadi intinya kalau pendanaan itu sebenarnya nggak susah gitu. Yang paling susah ini adalah bagaimana kita menjadikan layak gitu. Kita layak mendapatkan dana tersebut gitu. Kuncinya di situ. Kalau kita dianggap sudah layak, sudah kompeten, kita nggak susah gitu. Misalnya kemarin kita dapat anggaran dari Telkomnya, mungkin untuk di 4 lokasi sekitar 400 juta gitu ya untuk pelatihannya. Ini ya cukup besar gitu. Sedangkan dari PLN ini nilainya kecil. Tetapi kita jangan melihat dari nilainya yang kecil tersebut. Tetapi bagaimana kita menyiasati kalau programnya ini berkelanjutan gitu. Nah, jadi misalnya kita kan kita nggak berhenti di bikin produk rempeyek kering itu saja, tetapi kita juga meminta agar ada keberlanjutan. Terus kita ikutkan di bazar pameran gitu, misalnya gitu. Terus kita juga apa namanya bekerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM ini di kabupaten gitu. Yang kedua ini selain sustainable berkelanjutan juga kita memanfaatkan jejaring kita gitu. Makanya nanti apa namanya kalau difabel kalau sudah dikasih modal ini bisa berlanjut nggak perlu dikasih modal lagi gitu. Jadi nantinya nggak terus menerus disuntik gitu. Cuma kita tinggal semacam follow up pendampingan itu. Jadi intinya tadi ada tiga. Yang pertama, kita harus membuat standar bahwa kita ini layak dan kompeten gitu. Maka akan datang sendiri. Yang kedua, harus ada jaminan keberlanjutannya. Terus yang ketiga, kita harus ada jaringan link gitu. Udah kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Muhanif. Cecilia, apakah eh, sudah terjawab ataukah ada pertanyaan lanjutan? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Tadi poin-poinnya saya kira relevan juga ya untuk kita semua gitu. Kalau kita mau berbisnis, berwirausaha gitu atau ya terlepas dari mungkin di sini ada yang agribisnis, yang memang ada unsur bisnisnya, ada kebidanan yang memang salah satu komplementarinya adalah entrepreneurship, terus kemudian ada bisnis digital juga. Tadi yang poin pertama dari Pak Muhanif ini menarik, yaitu kita meningkatkan kompetensi dulu. Kalau kita kompeten, nyari dana juga gampang karena orang yang invest akan percaya kepada kita. Nah, untuk membangun kompetensi ini tidak hanya soal pemahaman materi yang sesuai dengan prodi masing-masing, tapi juga perspektif soal inklusivitas juga ini penting gitu ya sebagai bagian dari penguatan kalian untuk bisa lebih kredibel dan kompeten untuk masuk ke marketplace. Em, dan yang kedua tadi ada jejaring juga ya. Nanti silahkan bisa berjejaring dengan di Tokopedia misalkan atau dengan
teman-teman di sini berkolaborasi untuk membuat inovasi tertentu juga juga boleh lintas lintas prodi ya. Mana tahu ada aspek tertentu yang itu bisa dikolaborasikan dengan temannya di prodi yang lain, dan itu bisa memberikan nilai tambah dan nilai jual gitu. Itu bagus bagus sekali. Oke, mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir saya buka lagi. Silakan, ada yang mau bertanya dari bisnis digital sama kebidanan sepertinya belum belum ada yang bertanya. Oh, ini ada dua. Oh, ini Cecilia sama tapi bukan Cecilia yang tadi ya. Oke. Cecilia duluan, nanti setelah itu Gloria ya. Silakan. Mungkin kita langsung dua-duanya. Nanti Pak Muhanif langsung jawab ini ya, apa namanya, satu persatu gitu. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, perkenalkan saya Cecilia Emanuela Sembiring dari Fakultas Kesehatan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mukanif terkait sektor perkembangan ya Pak. Saya ingin bertanya, bagaimanakah inklusivitas difabel ini mempengaruhi generasi muda dan pembaruan menuju sektor yang berkembang? Dan apakah ada batasan inklusivitas difabel ini? Seperti itu Pak. Gloria, silakan. Gloria, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gloria Anserin. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Saya ingin bertanya, dari pengalaman Bapak selama di Divapedia itu, bagaimana proses perubahan sikap atau kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa, terhadap teman-teman difabel? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya dari materi itu, pasti banyak eh, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kerja-kerja sosial di Divapedia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Cecilia dan Gloria. Tadi Cecilia soal inklusivitas difabel dan pembaharuan dan apakah ada batasan atau tidak. Terus kemudian tadi Gloria soal tantangan yang dihadapi dan bagaimana kemudian apakah ada perubahan terkait pandangan terhadap difabel atau enggak ya. Oke, silahkan Pak Muhanif. Ya, terima kasih kepada Cecilia dan Gloria atas pertanyaannya. Untuk yang pertama terkait batasan inklusivitas itu ya untuk pembaharuannya gitu ya. Untuk inklusivitas sebenarnya kalau kita berbicara tentang inklusivitas ini namanya namanya saya kalau batasan yang dimaksud ini bisa minta tolong dijelaskan Cecilia batasan yang seperti apa gitu ya. Soalnya apa ya perspektif batasan ini kan cukup luas gitu ya. Takutnya salah menjawab gitu. Seperti apa gitu. Baik, Pak, terima. Menurut saya, yang maksudnya itu batasannya itu apakah ada batasan untuk kita generasi muda untuk membuka sektor yang melanjutkan perkembangan gitu, Pak? Apakah ada batasannya untuk orang yang difabel ini seperti itu, Pak? Mengalami difabel ini. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara terkait masalah inklusi difabel, ini kan apa namanya ada beberapa hal yang mungkin masih terjadi semacam pro dan kontra gitu ya dalam menyikapi isu difabel itu sendiri. Gitu. Kalau kita melihat kan dalam memandang difabel ini kan ada beberapa pendekatan gitu ya. Ada ya yang dari sudut pandang kalau sudut pandang medis menganggap difabel itu semacam apa ya penyakit atau lainnya gitu. Jadi menganggap difabel itu suatu penyakit yang harus ada perspektif tidak kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus kalau dengan perspektif yang saya katakan dari belas kasihan menganggap difabel ini sebagai subjek yang sebagai objek yang harus dibelas kasihani gitu. Yang kedua, yang ketiga itu dalam perspektif
sosial gitu. Yakni menganggap difabel ini kan ada karena apa namanya ya hambatan yang dimilikinya gitu. Jadi difabel ini kan ada karena hambatan misalnya gitu hambatan yang menyebabkan mereka tidak bisa berpartisipasi penuh di ruang-ruang publik gitu misalnya gitu. Makanya itu harus ada keadilan atas hak akses bagi difabel gitu. Itu perspektif sosialnya yang sekarang sudah mulai berkembang gitu. Nah, kalau dalam perspektif sosial ini juga akhirnya muncul pro kontra juga gitu. Misalnya dalam pemberian afirmasi atau kuota gitu. Misalnya dalam melihat apa namanya ini difabel di perguruan tinggi ada sistem kuota gitu ya. Kan misalnya di Universitas Brawijaya itu kan ada kuota khusus bagi mahasiswa difabel. Tuh, mereka menganggap itu sebagai alangkah afirmasi atau percepatan gitu ya, agar nantinya difabel bisa semakin banyak di perguruan tinggi gitu. Tetapi UGM menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni dengan sistem rekrutmen terbuka, yakni asalkan difabel sejak seleksi mahasiswa baru ini diberikan hak akses sesuai ragam difabelnya. Misalnya difabel netra ini ada soal dalam bentuk digital atau nanti soal dalam bentuk braille atau juga nanti ada soal-soal yang dibacakan terus ada nanti pendamping yang ngorek-ngorek jawabannya. Dulu kan zaman saya masih pakai soal yang manual gitu ya. Kalau yang di Babel Rungu ada yang pakai bahasa isyarat juga ada kayak gitu. Jadi kalau UGM ini menggunakan pendekatan biarkan sistem yang dipakai ini menciptakan kuota itu sendiri. Hmm. Jadi ada dua pendekatan, ada yang menggunakan sistem kuota, ada yang enggak gitu. Memang batasannya ini ada yang di situ. Ya, karena mereka menganggap kalau apa namanya, kalau menggunakan pendekatan kuota ini ada yang menganggap kalau itu nanti cuma mengejar kuota misalnya agar dapat dikatakan sebagai kampus inklusi, mengejar kuota, kemudian mengabaikan kompetensi mahasiswanya. Jadi difabel jadi kelinci percobaan agar target terpenuhi. Kayak gitu. Makanya sebisa mungkin kita mencoba kalau bisa jangan sampai menjadikan difabel itu sebagai kelinci percobaan. Hanya semata-mata untuk ngejar status inklusi. Gitu. Jadi di situ, pari kita di situ. Soalnya saya mendapati ada mahasiswa yang difabel rungu di sebuah kampus ya. Dia itu kan kampus negeri. Awalnya dia mau masuk ke kampus di sebuah kampus seni ya di Yogyakarta. Kampus negeri juga, tapi dia ditolak. Bakatnya kan di bidang seni tari gitu ya. Dia ditolak gara-gara difabel rungu. Akhirnya dia masuk ke kampus negeri jurusan sosiologi 10 tahun gak lulus-lulus karena memang bakatnya di seni tari tetapi dia dipaksa semacam ya terpaksa ya sebenarnya ya diminta masuk ke kampus tersebut di prodi sosiologi untuk memahami teori saja susah. Beda kalau nanti di prodi tari lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Hmm. Makanya 10 tahun ini nggak lulus. Saya juga sempat mengkritisi hal tersebut gitu. Jadi yang pertama memang jangan sampai menjadikan difabel sebagai kelinci percobaan gitu. Yang kedua, ini seperti saya katakan tadi, saat kita berbicara tentang inklusi, ingin memberikan layanan ingin memberikan akses bagi difabel sebisa mungkin melibatkan mereka gitu. Jangan pakai asumsi kita
pribadi karena yang lebih tahu kebutuhan mereka adalah difabel itu sendiri. Itu kenapa misalnya kalau kalian mau menolong teman yang difabel lebih baik ditanyakan terlebih dahulu misalnya apakah saya bantu atau enggak. Terus nanti juga tanyakan kalau bisa perlu dibantunya seperti gimana. Misalnya kalau kalian lihat misalnya teman-teman difabel netra pakai tongkat misalnya ini ya. Kalian jangan langsung misalnya mengarahkan apa namanya tongkat ini langsung diarahkan ke sana sini gitu ya. Bahkan gitu kalau yang pakai kruk. Jadi kalau bagi difabel misalnya kursi roda, kruk, tongkat, ini termasuk bagian dari tubuh mereka. Seperti saya katakan tadi ya, sebelum membantu, kita upayakan what do you need gitu. Tanyakan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan gitu. Terus yang ketiga ini ya apa namanya terkait bagaimana di generasi muda kita yang sebisa mungkin ya, karena mumpung kita masih muda, sebelum kita terjun ke praktek-praktek yang inklusif, sebisa mungkin dibekali terlebih dahulu pengetahuan, keterampilan terkait makna inklusif sendiri, agar apa namanya kita ini tidak salah paham gitu, salah menafsirkan kan masyarakat ini ada seringkali terjadi salah tafsir, salah kepemahaman terkait difabel. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Untuk yang dari Gloria, tadi pertanyaannya apa? Mohon maaf. Tadi bisa berjelas lagi, mohon maaf gitu ya. Apa Irfan? Jadi, Gloria mungkin boleh diulangi lagi pertanyaannya. Baik, Pak. Jadi pertanyaan saya itu berdasarkan pengalaman dari Bapak, bagaimana proses perubahan sikap atau kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa terhadap teman-teman difabel, begitu, Pak? oh, gitu ya. Untuk perubahan di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, gitu ya. Ya, contohnya kan kita misalnya dalam kepanitiaan lokal di UIN Jakarta ya. Jadi waktu itu kita mengadakan workshop digital inklusi di UIN Jakarta gitu. Itu pertama kalinya mereka mahasiswa ini bersentuhan dengan difabel gitu. Pertama kali juga bikin acara yang pesertanya difabel. Nah, terus setelah mereka selesai kegiatan, mereka kan tetap aktif di studi Babel. Misalnya ikut pekan HAM gitu. Bahkan mereka juga apa namanya ngambil semacam apa ya konferensi in- konferensi ilmiah gitu ngangkat tema di Babel. Tuh. Perubahannya bisa dilihat dari situ. Dari mereka yang sebelumnya belum tersentuh isu difabel, kemudian justru berinisiatif untuk melakukan kerja-kerja yang terkait dengan difabel secara mandiri. Hmm. Terus mereka juga kemudian ikut di ya kan timnas meskipun rezeki belum rezekinya dapat medali tapi bisa lolos gitu di timnasnya gitu. Terus kemudian misalnya mereka apa namanya dari yang sebelumnya misalnya kan ada waktu itu kita ngadain workshop jurnalistik inklusif gitu ya. Kemudian setelah ikut pelatihan videografer terkait difabel gitu ya. Sebenarnya mohon maaf ya. Kalau ada waktu sebenarnya bisa dicontohkan hasil videonya
gitu ya. Jadi kebetulan dia ini kan mahasiswa gitu. Jadi awalnya dia beranggapan kalau difabel ini sensitif gitu ya, cepat tersinggung. Kemudian bikin konten video menganggap persepsinya ini ternyata keliru. Awalnya dia menganggap difabel ini distigmakan apa namanya nggak bisa ngapa-ngapain, terus sensitif gitu ya, susah diajak komunikasi. Kemudian bikin video, ternyata ini cukup mengasihkan gitu, nggak seperti yang dikatakan orang gitu. Bahkan dia itu akhirnya terjun juga di PKL ya. Kebetulan ikut apa namanya bantu sertifikasi halal untuk UMKM difabel gitu. Jadi UMKM difabelnya ini yang binaan Difapedia dibantu sama dia untuk urus sertifikasi halalnya gitu. Jadi perubahannya sangat besar sekali gitu ya. Misalnya mungkin Mbak Gloria bisa apa namanya bayangkan gitu ya. Cuma satu UMKM saja yang dibantu mahasiswa tersebut, tetapi bisa menghidupi keluarganya. Ada sekitar 5 anggota keluarganya gitu. Dari yang sebelumnya ini kan penghasilannya ini kan nggak ada. Karena apa namanya? Sebelumnya UMKM-nya kan berhenti, kemudian kita bantu hidupkan lagi gitu. Kita urus branding mereknya gitu. Kita pasarkan juga secara digital. Itu. Jadi ada dampak secara sistemik berjenjang gitu. Makanya kalau misalnya Mbak mau membuat perubahan, mau membuat aksi terkait difabel, nggak usah muluk-muluk. Bisa ikut juga mulai dari workshop terkait difabel. Nanti saya yakin akan dapetin ide-ide baru, ide-ide segar untuk bisa dieksekusi. Kayak gitu. Sudah. Pasti Pak Muhanif jawabannya tadi tidak hanya ini ya, tidak hanya menjawab secara konsep, tapi juga memberikan contoh konkret. Dari Cecilia dan Gloria, apakah ada follow up questions atau cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita tepat di ujung acara. Saya mau mengingatkan sekali lagi, adik-adik silakan mengisi absensi di link yang sudah di-share di kolom chat. Nanti kalau misalkan tidak mengisi dan tidak terhitung, eh, jangan salahkan di kami ya. Linknya sudah kami share. Silakan untuk diisi di situ. Terus kemudian eh, jangan lupa bahwa minggu depan adik-adik punya adik-adik akan perlu untuk mengirimkan tugas bagaimana yang diceritakan. Saya izin share screen sebentar. Em, Tugasnya sekali lagi sifatnya individu, terus kemudian berbentuk esai 500 sampai 700 kata esainya, berarti lebih kurang sekitar 2 sampai 3 halaman A4. Di esainya nanti dicantumkan nama, NIM kalian, kelas kalian, kelompok, terus kemudian nama pematerinya, terus kemudian nanti diupload di LMS, sudah disediakan oleh dosen masing-masing. Batas akhir penguploadannya adalah 16 Oktober 2024. Sekali lagi tugasnya individu, bukan tugas kelompok, walaupun adik-adik diassign ke kelasnya, ke sesi ini itu berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Untuk nanti kelompok itu akan kita lakukan di tugas di sorry di UAS ya. Nanti UAS kita akan pengerjaannya berkelompok. Nanti yang perlu dijawab seperti yang sudah disampaikan ada soal menyimpulkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Muhanif, terus kemudian tambahkan dengan refleksi adik-adik. Oke. Sebelum kita tutup, apakah boleh Pak Zen untuk share apa namanya penyerahan sertifikat digital untuk Pak Muhanif? Boleh Pak, mungkin untuk Muhammad ini ikut di on-campus service. Saya tutup dulu ya. Pak Muhanif boleh izin sebentar untuk penyerahan sertifikat digital, Pak?
Ya, siap. Ya, Oke, em, terima saya kasih. izin ambil pot. Terima kasih ya Pak Yas. Semoga teman-teman lancar tugas dan kuliahnya ya ke depannya. Semoga ya bisa terus mengawal isu difabel secara bersama-sama ya. Hifapedia insya Allah siap kolaborasi. Sudah. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Muhanif. Kita tiba di ujung acara. Kebetulan Pak Muhanif juga ada agenda lain yang harus dilakukan. Kita tutup untuk sesi kali ini. Boleh berikan tepuk tangan virtual untuk Pak Muhanif, adik-adik semua. Terima kasih Pak Muhanif. Semoga lancar, sukses selalu dengan Divapedia. Insya Allah kita bisa berkolaborasi lagi di masa yang akan datang ya. Entah itu kuliah umum maupun riset atau PKN. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.